Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lariza Dwanti Putri dari kelas Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan membahas materi-materi yang ada di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pendekatan kualitatif. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pendekatan kualitatif merupakan cara atau upaya secara lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan tersebut. Pendekatan kualitatif ini belum lama muncul dikarenakan metode ini belum lama popularitasnya. Pendekatan ini lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Pada pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya penelitian ini harus ada izin tertulis maupun lisan, sehingga penelitian ini tidak melanggar norma-norma yang ada dan yang sudah ditentukan. Yang kedua, kita akan masuk kepada kompetensi peneliti kualitatif. Yang pertama, orang tersebut harus memiliki wawasan yang luas. Yang luas itu dalam arti paham dan benar-benar cakap tentang bidang yang akan diteliti. Dan yang kedua, mampu membangun hubungan yang akrab dengan lingkungan sekitar, dengan yang tempat yang akan diteliti. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat gejala yang ada pada objek. Jadi kita melihat ada sebab yang harus kita teliti, misalnya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada mampu menggali sumber data dan dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam triangulasi dan sumber-sumber lain. Yang kelima, mampu menemukan temuan yang unik yang berbeda dari temuan-temuan sebelumnya. Dan yang keenam, mampu membuat laporan yang yang sistematis atau yang berurutan. Yang selanjutnya, ada beberapa penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu yang pertama, bila ada masalah yang belum jelas, kita harus melakukan pendekatan kualitatif ini. Dan yang kedua, untuk memahami makna yang dibalik data yang tampak. Dan yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Selanjutnya ada memahami perasaan orang. Dan yang kelima, untuk mengembangkan diri. Jadi kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri, dan untuk mengembangkan teori yang ada yang sudah ditentukan. Dan yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Jadi kita melakukan penelitian kualitatif ini untuk memastikan adanya kebenaran data tersebut yang sudah kita ketahui. Dan selanjutnya, meneliti sejarah perkembangan. Jadi kita bisa meneliti sejarah perkembangan yang sudah ada di sekitar kita, lalu kita teliti dengan pendekatan kualitatif. Dan yang selanjutnya, karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan pola pikir induktif, yaitu teori yang muncul bukan dari teori dan dari data dari hipotesanya, seperti yang melakukan metode kuantitatif. Dan yang kedua, ada perspektif Emir. Dan yang ketiga, ada tujuan penelitian kualitatif lebih mendalam. Yang keempat, ada subjek yang diteliti berubah. Yang selanjutnya ada berdasarkan prinsip fenomenologis. Dan yang keenam, analisis data dan hasil. Yang selanjutnya ada kekurangan penelitian kualitatif. Yang pertama, ada hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman si peneliti ini. Jadi hasil dari penelitian ini tergantung pada diri kita. Diri kita melakukan penelitian tersebut, jadi kita harus mempersiapkan dengan benar kemampuan, dan kita harus mempunyai pengalaman yang baik dan banyak.
biar hasilnya itu maksimal. Yang kedua, kemungkinan perubahan perilaku dari objek tersebut. Jadi kemungkinan objek yang kita teliti itu mengalami perubahan. Yang ketiga, ada prosedur penelitian yang belum standar. Artinya di sini prosedur penelitian yang belum standar itu dasar-dasar atau cara-cara prosedur atau urutan tata cara yang belum standar, harusnya seperti ada ketentuan yang lebih baik atau gimana. Kita misal belum menggunakan prosedur yang seharusnya dipakai. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Metode ini disebut dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi, sudah melekat. Metode ini disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan di berbagai iptek yang baru. Jadi metode ini itu tidak akan ketinggalan zaman. Dan yang kedua, ada ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, data yang dikumpulkan adalah data yang numerik, dengan arti pengumpulan data dari ukuran sampel dan populasi yang besar. Dan yang kedua, hasil penelitian dijadikan dalam bentuk data. Dan yang ketiga, perhitungan waktu penelitian yang dilakukan dapat selesai dengan cepat. Dan yang keempat, relatif singkat karena penelitian ini bisa mempersingkat waktu, dengan arti kita melakukan penelitian ini membutuhkan waktu yang singkat. Dan hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan. Penelitian ini dipandang lebih kredibel. Adapun kekurangan penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, berdasarkan pada asumsi. Jadi tergantung pada pemahaman kita, asumsi kita, gimana kita menyikapi objek yang akan kita teliti. Dan yang kedua, asumsi yang tidak sesuai dengan realita. Dan yang ketiga, data harus berdistribusi normal dan hanya bisa untuk menganalisa data. Dan yang keempat, apabila jumlah sampel sedikit, sekitar kurang lebih 30. Beberapa penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak sudah jelas. Dan yang kedua ada bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Dan yang selanjutnya ada bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment. Dan yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Dan yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Dan yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Materi selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar penelitian. Penelitian dapat diartikan suatu proses pengumpulan dan pengumpulan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa ada 5 langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan masalah penelitian, dan yang kedua, melakukan studi empiris. Yang ketiga, ada melakukan replika atau pengulangan, dan yang keempat, menyatukan dan mereview, dan yang kelima, serta menggunakan dan mengevaluasi.
Adapun jenis-jenis penelitian ilmiah yaitu yang pertama, eksperimen. Artinya di sini jenis penelitian percobaan yang berupaya mengisolasi serta kontrak di masing-masing situasi. Dan yang kedua, deskriptif. Sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang ada. Dan yang ketiga, korelasional. Sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungannya. Dan yang keempat, penelitian evaluasi. Sebuah jenis penelitian yang memiliki tujuan yang mengecek proses berlangsungnya sebuah logam dan juga di waktu yang sama, menerangkan fakta-fakta dan sifatnya. Selanjutnya ada simulasi, survei, studi kasus, teori dasar, dan etnografi, kultural, historis, dan selanjutnya ada etnologi. Terakhir di sini ada tahap-tahap penelitian ilmiah. Tahap-tahap penelitian ilmiah yaitu tahap penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada penelitian masalah, latar belakang, perumusan masalah, dan selanjutnya ada telaah kepustakaan, tujuan, perumusan hipotesis. Dan kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini di dalamnya ada tahap pengumpulan data yang ada observasi, dokumen, triangulasi, dan yang kedua ada pengolahan data. Di pengolahan data ini ada klasifikasi data, ada coding, ada screening, tabulasi data. Dan yang terakhir ada tahap penulisan lab atau penelitian. Teknik penulisan laporan, petunjuk penulisan laporan. Materi yang selanjutnya ada desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah manusia dan sosial. Adapun tujuan penelitian kualitatif yaitu yang pertama menggambarkan objek penelitian, dan yang kedua ada mengungkapkan makna di balik fenomena, dan yang ketiga ada menjelaskan fenomena yang terjadi. Posisi teori dalam penelitian kualitatif yaitu deskripsi teori dalam penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan yang diteliti. Ada beberapa perspektif teoris yang bisa digunakan, yaitu yang pertama perspektif feminis, ada wacana rasial, perspektif teori kritis, ada teori queer, ada studi disabilitas. Dan selanjutnya ada teknik penggalian data. Di sini ada observasi, wawancara, fokus yang didiskusikan, ada analisis dokumen, ada analisis data. Analisis data di sini merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan di sebuah satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesisnya. Dan yang terakhir ada proses analisis, ada reduksi data, ada penyajian data, dan ada kesimpulan verifikasi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.